Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman. Di sini saya Reza Mutadin dari PS Matematika 2020B dengan NIM 420253004 akan menjelaskan praktikum ketiga mengenai menggambar diagram batang, diagram pastel, dan histogram dengan kurva normal. Selanjutnya kita membahas tentang materinya. Yang pertama diagram. Secara umum, pengertian diagram adalah gambar atau grafik yang berisi keterangan dan menjelaskan sarana, prosedur, atau kegiatan yang biasa dijalankan suatu sistem. Diagram juga dapat berarti sebagai gambaran, sketsa, menggunakan garis, dan simbol untuk menerangkan atau memperlihatkan sesuatu. Yang pertama kita akan membahas diagram batang, di mana diagram batang adalah suatu diagram dengan persegi panjang yang mewakili frekuensi dari suatu nilai data tertentu. Contohnya seperti ini. Yang pertama itu diagram vertikal, yang kedua diagram horizontal. Selanjutnya ialah diagram pastel atau kita biasa menyebutnya diagram lingkaran, yaitu diagram yang berbentuk lingkaran 3 dimensi. Diagram pastel berisi data-data statistik di dalamnya. Dari segi fungsinya, diagram pastel biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan dari suatu data terhadap keseluruhan data dalam ilmu statistika. Contohnya seperti ini. Ini datanya, ini diagram pastel atau diagram lingkarannya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang grafik histogram. Dalam ilmu statistika, pengertian histogram itu sendiri adalah representasi grafis atau diagram yang mengatur dan menampilkan frekuensi data sampel pada rentang tertentu. Frekuensi data yang ada pada masing-masing kelas dipresentasikan dengan bentuk grafik diagram batang atau diagram kolom. Grafik histogram juga dibuat berdasarkan suatu kelas interval pada sumbu horizontal berupa frekuensi yang absolut dengan frekuensi relatif atau persentase berada pada sumbu vertikalnya. Artinya angka yang terdapat pada sumbu vertikal menyajikan hanya hasil observasi dari tiap kelas sampel data penelitian. Contoh dari histogram itu adalah seperti ini. Dan untuk histogram sendiri aturannya ini gambarnya ini adalah berdempetan. Sekian untuk presentasinya. Kita akan langsung praktek pada aplikasi SPSS-nya. Oke, kita ke SPSS. Nah, di layar teman-teman sudah terlihat data praktikum kita yang mengenai SPSS. Ini data praktikum ketiga saya ambil dari buku praktikum Unimed 2019. Untuk selanjutnya, untuk kita membentuk suatu diagram, kita langsung ngetik analyze. Terus kita ketik descriptive statis, terus kita ketik frequencies, langsung muncul ini. Awalnya ini kita nantikan ini ada tingkat pendidikan, ada total pria, total perempuan, ada total juga. Yang kita masukkan untuk membuat chartnya itu ada yang pertama total prianya, terus kedua total wanitanya. Sebelumnya kita udah mempelajari tentang statistiknya di sini nih. Nah, untuk menggambar suatu diagramnya itu kita menggunakan chart yang di sini. Nah, kita tinggal pilih yang pertama ini ada bar chart, ini adalah diagram batang, ini diagram pie, ini diagram histogram. Yang pertama kita buat diagram barnya ini, diagram batangnya, kita bisa membuat dengan frekuensinya atau persentasenya. Setelah itu kita klik continue, lalu oke kan. Maka akan muncul tabel frekuensinya. Ini gambar diagram batangnya. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya analyze, kita juga bisa membuat diagram pie-nya berupa diagram ini, tinggal klik pie chart-nya aja lalu continue kan aja. Lalu oke kan. Nanti akan muncul seperti ini. Tidak nampak ya, teman. Padahal terlihat jelas di komputer saya, mungkin error. Selanjutnya yang ketiga untuk diagram yang terakhir itu histogram, kita tinggal klik ini. Kita bisa buat kurva normalnya pada Instagram atau kita bisa tidak membuatnya. Langsung diklik continue kan, lalu oke kan juga. Nanti dia akan langsung muncul gambar histogram. Tidak terlihat di layar ya teman-teman. Mohon maaf ya. Mungkin komputer saya memang komputer kentang. Sekian, teman-teman bisa mempraktekkan langsung dari analyze, descriptive static, frequencies, lalu muncul tabel frekuensi segini, teman-teman tinggal pilih chart aja,
pilih bar atau pie atau histogram. Langsung klik continue lalu oke kan. Sekian hasil praktikum kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Sekian dan terima kasih.